Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه. Sadaqallahul Aliyyil Azim. Surah yang pertama Al-Baqarah ayat 219, dan yang kedua Surah Al-Maidah ayat ke-90. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saudaraku, kita akan melanjutkan dosa-dosa besar yang terdapat di kitab Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Usman Az-Zahabi, yang mana kita telah masuk kepada pembahasan dosa besar yang ke-14 dengan judul yaitu minum khamar walaupun hanya sedikit. Khamar ataupun sejenisnya, dia adalah merupakan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sedikit. Umpamakan kita mempunyai minuman 1 gelas, lalu diteteskanlah 1 titik khamar ke dalam gelas tersebut, maka air yang 1 gelas tadi itu telah tercampur oleh khamar itu, maka itu termasuk kepada yang haram, walaupun tidak bisa memabukkan. Walaupun kita hanya mengisap sebagian ganja, hanya sebagian kecil, tetapi itu akan merusak kepada tubuh bagi para pengisapnya. Itulah maka diharamkan khamar dan sejenisnya. Nah, di dalam ayat yang pertama tadi, itu surah Al-Baqarah ayat 219, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada umatnya melalui Jibril, dan disampaikan oleh baginda kepada baginda Nabi SAW, lalu disampaikan kepada umatnya dari para sahabatnya, sehingga sampailah dengan mutawatir itu kepada kita hari ini, dan itu menjadi pedoman bagi kita untuk kehidupan ini. Yaitu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah dalam keduanya itu terdapat dosa besar. Lalu dalam ayat berikutnya surah Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amalis syaitan fajtanibuh. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, ya, pertama, dan juga wal maisir, berjudi, berkorban untuk berhala, wal ansabu wal azlamu, ya, mengundi nasib dengan panah, rijzum, ada termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Dalam riwayat hadis juga kita bisa melihat tentang khamar ini, ya. Lamma nazala tahrimul khamri masa
massahabahu ba'duhum ila ba'd wa qalu hurrimatil khamru wa ju'illat adla lisyir. Tatkala turun pengharaman khamar, sebagian sahabat berjalan kepada sebagian sahabat yang lain dan dia berkata, khamar telah diharamkan dan dijadikan sederajat dengan syirik. Lalu dalam hadis lain dikatakan, man syaribal khamra fajtaliduh fa in ada fajtaliduh fa in syaribaha fajtaliduh fa in syaribaha rabi'ata faqtuluh. Barang siapa yang meminum khamar, maka cambuklah dia. Jika dia kembali, maka cambuklah dia lagi. Jika dia masih juga kembali meminumnya, maka cambuklah dia. Dan jika masih kembali meminumnya pada yang keempat kali ini, maka bunuhlah dia. Sahih Bukhari. Lalu dari Amr bin Al-Haris, Amr bin Shu'aib menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man taraka salata sukral maratan wahidatan faka'annama ka'anat lahu dunya wa ma 'alaiha fasulibaha wa man taraka salata arba'a marwatin sukran kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu min tinatil khabal. Qila ya Rasulullah wa ma tinatul khabali qal usaratul ahli jahannam. Dalam hadis ini yang mana artinya adalah, barang siapa yang meninggalkan solat sekali karena mabuk, maka seakan-akan dia sebelumnya memiliki dunia dan segala isinya, lalu diambil paksa darinya. Dan barang siapa yang meninggalkan solat 4 kali karena mabuk, maka adalah hak bagi Allah untuk memberinya minuman tinah al-kabal, lumpur busuk. Ditanyakan kepada beliau, apa itu tinah al-kabal? Beliau menjawab, saripati dari tanah dan nanah para penghuni neraka jahanam. Sanadnya sahih. Dalam hadis lain juga dikatakan dari Jabir, Rasulullah SAW juga bersabda, inna 'ala Allahi ahdan liman yushraku mushkira ay yasqiyahu min tinatil khabal. Qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma tinatul khabal? Qala araqu ahli an-nar aw usaratu ahli an-nar. Dalam hadis ini dikatakan, sesungguhnya ada satu janji Allah bagi orang yang meminum minuman yang memabukkan, bahwa dia akan memberikannya minum dari lumpur yang busuk, tinah kabal. Dikatakan, wahai Rasulullah, apakah tinah kabal itu? Beliau bersabda, keringat para penduduk neraka atau saripati dari darah dan nanah para penghuni neraka. Nah, dari beberapa hadis ya, dan juga Al-Quran telah menjelaskan, bahkan dalam hadis berikutnya juga bisa dijelaskan dalam hal ini, man syaribal khamra fid dunya hurimaha fil akhirah. Barang siapa yang minum khamar di dunia, maka diharamkan baginya, maksudnya tidak akan dapat meminumnya nanti di akhirat. Artinya tidak diberikan minuman lagi di akhirat. Lalu dalam hadis lain dikatakan, mudminul khamri in mata lafiyallahu ka'abidi wathani. Pecandu minuman keras, jika dia mati dan tidak bertobat daripadanya, maka dia akan bertemu dengan Allah seperti penyembah berhala. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Musnadnya. Nah, saudaraku dimanapun anda berada, inilah bahaya meminum khamar. Ya, khamar adalah salah satu bentuk minuman ataupun bentuk makanan yang menghilangkan kesadaran seseorang ketika mengkonsumsi tersebut. Maka dalam ayat Al-Quran tadi dinyatakan haram hukumnya untuk meminum khamar dan sejenisnya. Apakah itu
minuman beralkohol seperti whisky, vodka, bir, dan lain sebagainya. Ataupun mungkin seperti narkoba, sabu-sabu, apalagi pil ekstasi, ya, pil anjing gila, dan semacamnya, heroin, morfin, dan semacamnya. Itu adalah salah satu bentuk produk-produk yang apabila dikonsumsi oleh seseorang, maka itu akan menghilangkan kesadarannya. Ada satu riwayat yang terjadi pada masa umat-umat terdahulu, ya, yaitu ada seorang ahli ibadah yang mana dia ini ditangkap oleh penguasa yang zalim, lalu dihadapkanlah dia kepada raja. Lalu ketika dihadapkan tersebut, dia harus dipilih 3 pilihan, ya, 3 pilihan untuk melakukan perbuatan yang keji. Yang 3 pilihan perbuatan keji tersebut adalah, yaitu dihadirkanlah perempuan yang cantik dan juga anak kecil yang masih bayi, dan juga sebotol minuman keras atau khamar ketika itu. Maka anak muda ini yang taat ini pun diminta untuk memilih dari yang 3 itu. Yang pertama adalah dia disuruh untuk memperkosa gadis tersebut, dan yang kedua dia disuruh untuk membunuh anak yang masih kecil dan bayi itu, dan yang ketiga dialah harus meminum khamar tersebut. Maka dalam riwayat itu dijelaskan, ya, karena anak muda ini dia berfikiran, yaitu meminum khamar itu mungkin dosanya sedikit dan tidak sebesar berzina dan tidak sebesar membunuh anak yang masih kecil. Maka dia pun memilihlah meminum khamar ketika itu. Setelah dia meneguk minuman itu, maka anak muda tadi pun hilang kesadarannya. Hilang kesadarannya karena meminum minuman khamar tersebut. Sehingga dengan hilang kesadarannya, maka dia pun melakukan pemerkosaan terhadap gadis tersebut dengan pengaruh bentuk minuman yang telah merasuk kepada tubuhnya, sehingga dia pun melakukan perzinahan dan memerkosa perempuan tersebut. Tidak sampai di situ, karena pengaruh minuman tadi yang begitu tinggi kepada dirinya sehingga menghilangkan akal sehatnya, maka dia pun mengambil pedang dan memotong-motong, mencincang-cincang anak kecil yang masih bayi tadi. Nah, dalam riwayat itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa bahaya meminum khamar begitu besar dampaknya. Walaupun dalam pikiran sehat kita akan menilai apabila kita minum khamar ini, kita tidak akan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang keji setelah itu. Tetapi toh itu pun semua terjadi di dalam riwayat tersebut. Nah, untuk itu saya sampaikan melalui video yang singkat dan sederhana ini kepada kita semuanya, terutama anak-anak remaja yang merasa dirinya dunia ini miliknya, bahkan dia mungkin berpikir tidak akan meninggal di waktu muda dan masih mempunyai usia yang panjang berpikiran seperti itu, maka dia bisa saja melakukan apapun di dalam kehidupannya. Maka dalam hal ini mengimbau kita, khamar telah diharamkan, bahkan termasuk kepada dosa besar yang ke 12, ya. Yang ke-12, yang ke-14, dosa besar yang ke-14 dalam buku ini. Maka marilah kita sama-sama menjauhkan diri kita dari perbuatan tersebut. Jangankan untuk meminumnya, mendekati pun kita dilarang. Ya, mendekati pun kita dilarang meminum khamar tersebut. Dan bukan hanya khamar saja, walaupun Al-Quran dikatakan khamar, tetapi apapun itu bentuknya, minuman, makanan yang menghilangkan kesadaran seseorang, itu termasuk kepada haram. Yaitu apakah itu dia narkoba, sabu-sabu, pil ekstasi, ya, heroin, morfin, bahkan alkohol yang berkadar tinggi yang diminum lalu menghilangkan kesadaran seseorang, maka itu akan menghilangkan kesadaran itu, lalu dia akan berbuat maksiat di depan masyarakat, dan itu berdampak kepada dosa besar kepada Allah SWT. Maka untuk itu tolonglah kita jauhi perbuatan-perbuatan tersebut, karena perbuatan tersebut adalah
telah diharamkan oleh Allah SWT dan juga Rasulullah SAW dan juga para tabi'in kita, para imam kita, mereka telah mengharamkan perbuatan tersebut. Dan itu pun juga termasuk kepada dosa besar yang ke-14. Semoga ini menjadi bahan renungan bagi kita dan memberikan manfaat bagi kita di dalam kehidupan ini. Demikian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.